Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah hadir pada siang hari ini melalui aplikasi Zoom ya. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing agar kita diberikan kekuatan dan juga keselamatan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari atau hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, teman-teman sudah tahu kenapa kita melakukan pertemuan pada hari ini? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, jadi kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok ya. Sebelumnya sudah pernah ada yang ikut bimbingan kelompok? Atau Belum tahu pernah, Pak. mengenai bimbingan kelompok? Belum pernah, Pak. Belum pernah tahu? Oke. Belum. Bapak akan sedikit menjelaskan mengenai bimbingan kelompok ya. Jadi bimbingan kelompok itu merupakan layanan untuk mengentaskan permasalahan individu melalui dinamika kelompok. Jadi dalam bimbingan kelompok ada konselor dan ada konseli. Nah, konseli ini adalah orang yang meminta bantuan profesional kepada konselor untuk menyelesaikan masalahnya, dan konselor di sini sebagai mediator ataupun fasilitator guna untuk membantu menyelesaikan masalah konseli. Nah, untuk tanggung jawab penyelesaian masalah itu semua berada di tangan konseli. Jadi konselor konsepnya hanya sebagai fasilitator. Sampai di sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Iya, paham. Paham, Pak. Sudah paham. Paham, Pak. Oke. Kita lanjut ya. Sebelumnya sudah kenal semua? Belum, Pak. Belum kenal ya? Belum. Oke, berarti kita perkenalan dulu. Kenalannya gini, nanti sebutkan nama lengkap, terus hobi, kekurangan, dan juga kelebihan. Dimulai Bapak dulu ya. Perkenalkan, nama saya Mada Betal Papin. Hobi saya main sepak bola, kelebihan saya jujur, kekurangan saya terlalu baik. Oke, silakan teman-teman gantian. Saya ya, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Eka Bella Zulfiana Anindita. Hobi saya memasak. Kelebihan saya menganggap semua orang baik. Dan kekurangan saya kurang percaya diri. Terima kasih. Ya, terima kasih Bella. Selanjutnya. Baik, Pak. Ya, siapa Perkenalkan, dulu? nama saya Khairul Hadi Safa, biasa dipanggil Safa. Hobi saya bermain kesenian, yaitu seni teater. Kelebihan saya mudah mengajak orang lain, mempengaruhi lah, Pak. Dan kekurangan saya Betul. terlalu malas. Suka menggampangkan waktu, meremehkan waktu, Pak. Oke, terima kasih Mas Safa. Ya, Pak, sama-sama. Oke, baik. Selanjutnya saya perkenalkan, nama saya Muhammad Farida, biasanya dipanggil Yuda. Hobi saya bermain sepak bola. Kelebihan saya sabar, kekurangan saya suka tidur. Kekurangannya suka tidur. Itu bukan kekurangan itu, Mas. Yang lain, kekurangannya. Kekurangan saya yaitu kurang yakin dalam memilih keputusan, mengambil keputusan. Oh ya, itu baru kekurangan. Oke, terima kasih atas perkenalannya teman-teman ya. Kita lanjut ke kegiatan. Sebelum lanjut ya, kita sepakati dulu aturan-aturan di dalam bimbingan kelompok kali ini ya, kayak peraturan
bahwa teman-teman di sini harus tetap menjaga kerahasiaan informasi yang ada di dalam kelompok ini ya. Jadi teman-teman tidak boleh menceritakan informasi yang ada di kelompok ini kepada orang lain, kayak teman, sahabat, orang tua gitu tidak boleh ya. Nanti kalau misalnya teman-teman melanggar ini teman-teman hukumannya seperti apa? Disepakati aja. Membersihkan kelas atau Membersihkan ya kelompok. apa? Oh ya. Terus Bapak juga mengimbau pada teman-teman kalau teman-teman harus mengikuti konseling kelompok ini hingga konseling ini selesai, yaitu awal hingga akhir ya. Dan kelompok ini tidak boleh menambah anggota dari luar ya setelah kegiatan ini dimulai. Sudah paham teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah Paham, Pak. paham. Ya, jadi Bapak ulangi, jadi jika teman-teman melanggar atau menceritakan informasi yang ada di dalam kelompok ini, teman-teman akan kena hukuman, yaitu hukumannya membersihkan kamar mandi. Dan jika sudah dihukum, saya harap teman-teman kapok dan tidak menceritakan informasi ke luar atau selain anggota kelompok ini. Terus, tadi teman-teman harus mengikuti proses konseling kelompok ini awal hingga akhir. Dan tidak ada penambahan anggota lagi. Oke ya, sudah paham ya? Sudah, Pak. Sudah. Untuk konseling hari ini, teman-teman mau berapa menit? 40-an, Pak. 40 menit. Hasilnya 40 menit. Ya, Pak. Ya, 40 menit ya, setengah jam aja ya. Disepakati aja. Berapa? Iya, Pak. 30 menit. 40 menit. 30 menit ya. Oke. Ya. Jadi nanti kalau sudah 30 menit berlalu, Bapak akan mengakhiri sesi konseling pada hari ini. Oke, lanjut kita kegiatan ya. Kita memiliki tema ini mengenai masalah-masalah yang ada di perkuliahan. Jadi ini konsepnya permasalahan yang ada di lingkup perkuliahan ya. Silahkan kalau ada masalah teman-teman diceritakan. Siapa dulu silakan. Saya, Pak. Ya, Saya ingin silakan. ceritakan masalah saya. Jadi saya tuh mempunyai masalah yang sering terlambat datang kuliah, Pak. Oh, sering terlambat kuliah ya. Oke, terima kasih Mbak Bella. Selanjutnya Sama. Mas Yuda dulu. Oke, baik. Di sini permasalahan saya itu kurangnya konsentrasi, Pak, jika perkuliahan berlangsung. Jadi masalahnya kurang konsentrasi saat kuliah sedang berlangsung. Baik, Ya, iya, terima Pak. kasih Betul, Mas Pak. Yuda. Sekarang Mas Syafa, silakan ceritakan masalahnya. Kalau permasalahan saya itu kurang lebih sama sih, Pak, seperti masalah Mas Yuda. Jadi saat dosen untuk menerangkan, saya kurang konsentrasi. Mungkin hanya 20% awal saja, Pak, saya konsentrasi. Setelah itu Oh iya, agak sulit. oh iya, terima kasih Mas Syafa. Oke, terima kasih sudah menceritakan masalahnya teman-teman. Oke, ini masalahnya siapa dulu yang mau dibahas teman-teman? Kesepakatan. Saya dulu saja, Pak. Ini Mbak Bella aja, Pak. Dulu, Pak. Bella dulu. Mas Syafa Iya. setuju Bella yang Oh iya, dibahas masalahnya? Ya, Pak, baik. Ya, Oke. Pak. Setuju. Sepakat ya Bella dulu ya. Oke, Bella bisa diceritakan secara detail kenapa kok kamu ini sering telat kita berangkat ke kampus. Silakan. Mungkin ada beberapa faktor yang
membuat saya sering terlambat ya Pak, dan salah satunya mungkin saya insom. Kalau malam itu susah tidur, jadi bangunnya kesiangan dan datang ke kampusnya telat. Seperti itu Pak. Oh, jadi insomnia ya? Iya Pak. Coba ceritakan pada Bapak, apa penyebabnya kamu kok susah tidur? Ada satu masalah yang mengganjal di pikiran saya Pak. Jadi saya itu memikirkan masalah itu terus, sehingga saya tidak bisa tidur. Jadi kamu tidak bisa tidur karena memikirkan permasalahan kamu gitu? Iya Pak. Oke. Bisa diceritakan apa yang sedang kamu pikirkan? Jadi begini Pak, di pertemanan kuliah saya itu ada satu teman saya yang suka mengatur saya dari saya berbahasa atau saya berpenampilan tuh, dia tuh suka diatur-atur, sedangkan saya itu orangnya tidak suka diatur Pak. Jadi di situ tuh saya memikirkan masa itu bagaimana saya bisa tidak melakukan apa yang mereka suruh tanpa menyinggung perasaannya gitu loh Pak. Dan bisa itu kepikiran, setiap malam kepikiran, terus akhirnya saya sulit tidur dan bangunnya kesiangan. Akhirnya telat ke kampusnya Pak. Terus kamu sudah coba belum untuk membicarakan masalah ini sama teman kamu? Belum Pak, saya hanya memendam sendiri, tidak saya ceritakan. Seperti itu ya. Ya, Jadi Pak, kalau bagaimana ya, kalau masalah itu kan harus dibicarakan supaya kamu bisa menyelesaikan masalahnya. Kenapa kamu tidak membicarakannya sama teman? Karena saya takut menyinggung perasaannya Pak. Kan menurut dia baik, belum tentu menurut saya baik, dan juga sebaliknya. Mungkin teman saya berpikiran bahwa kalau saya berpenampilan seperti ini, saya akan baik, tapi tidak untuk saya tidak menerima itu. Jadi saya sulit Pak untuk mengutarakan kalau saya itu tidak suka diatur. Jadi kamu takut menyinggung perasaan teman kamu? Iya Pak. Ya, kalau Bapak sendiri selama belum dicoba, kamu belum bisa tahu bagaimana reaksi teman kamu. Jadi kamu harus mencoba mengutarakan atau membicarakan sama teman kamu. Kacaf, kok gak ditakoni asertif? Iki. Jadi Oh ya wis. Kan iki wis temu kan masalah mergo awakmu iku ndak iso nolak temenmu. Lah iki engko aku tak kok arek-arek. Iki aku mari ngene tak kok. Iya Pak. Next. Jadi ya. Iya Pak, iya Pak. Iya Pak. Jadi saya harus seperti apa? Jadi ya, saya harus bagaimana? Langsung aja saya akan cut dulu. Pegang ngedit dulu. Ya, jadi gimana Pak? Apa yang harus saya lakukan? Oke, sebentar. Kita meminta pendapat teman-teman bagaimana ya. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan sama Bella atau kasih pendapat, boleh. Silakan. Saya Pak. Oh, silakan Mas Yuda. Saya mau bertanya kepada Mbak Bella. Oke, ya, Mbak Bella, apakah ada masalah lain dari sebelum masalah Mbak Bella ini yang Mbak Bella alami? Kalau masalah lain tidak ada ya, Mas Yuda. Jadi dari awal masalahnya itu teman saya yang suka mengatur dan saya yang tidak suka diatur. Seperti itu, Mas Yuda. Oke, jadi menurut saya sih kalau misalnya Mbak Bella ini tidak suka diatur
dan teman Mbak Bella ini sukanya mengatur Mbak Bella dari segi penampilan, dari segi bahasa, tutur kata Mbak Bella, alangkah baiknya Mbak Bella ini lebih berani dalam apa ya, mengungkapkan apa yang Mbak Bella tidak sukai dari teman Mbak Bella itu. Kalau Mbak Bella tidak suka diatur, ya Mbak Bella harus berani untuk mengungkapkan kepada teman Mbak Bella yang suka atau sering mengatur Mbak Bella ketika perkuliahan. Begitu menurut saya, Pak. Ya, Jadi terima kasih. saya harus mengungkapkan ya Mas Yuda. Saya harus mengungkapkan apa yang saya rasakan bahwa saya itu tidak suka diatur gitu. Iya, kalau menurut saya begitu. Dan selebihnya kan kembali ke diri Mbak Bella dan juga Bapak Mas. Ya, terima kasih Mas Yuda atas Terima kasih Mas pendapatnya. Yuda. Baik. Ada lagi, Mas Safa, apakah ingin berpendapat? Ya, jadi menurut saya begini Mbak Bella. Anda kan bisa berstatement bahwa teman Anda suka mengatur. Berarti Anda pernah melihat dia mengatur teman Anda yang lain atau bagaimana Mbak Bella? Iya, saya melihat ada beberapa teman yang diatur, tapi tidak semua. Cuman mungkin teman dekatnya saja yang diatur sama teman saya tersebut. Nah, mungkin kan Mbak Bella kan bukan teman dekatnya ya. Mungkin dia cuma apa jenenge namanya? Apa itu? Dia cuma memberi saran, dia hanya berbicara lah. Tapi Mbak Bellanya yang terlalu menanggapi, dia itu suka mengatur Mbak Bella. Padahal kan dia cuma hanya memberi saran. Jadi Oke, tergantung terima dari kasih. perasaan Mbak Bella sendiri lah. Ya, Mas Safa. Terima kasih Mas Syafa. Bisa diterima ya pendapatnya. Iya Pak, bisa. Oke, jadi menurut dari apa yang sudah diceritakan Bella tadi, sepertinya Bella ini termasuk tipe orang yang tidak asertif. Apa itu Pak asertif? Jadi tidak asertif ya. Asertif ini, kalau asertif itu artinya seseorang yang bisa atau mempertahankan hak-hak rasionalnya atau usaha seseorang untuk mempertahankan hak-hak rasionalnya. Nah, semacam kayak berani menegur, berani menolak ajakan teman, dan lain sebagainya, seperti itu. Iya, lalu apa yang harus saya lakukan Pak agar masalah yang saya alami ini bisa teratasi dan saya tidak lagi terlambat masuk kuliah? Jadi Bella ini harus sering-sering melakukan latihan agar menjadi asertif. Mungkin dengan belajar untuk mengemukakan pendapat kamu, terus berani berkata jujur pada temanmu. Tapi cara penyampaiannya kamu itu harus gimana ya? Harus menggunakan kata-kata seperti maaf saya seperti itu, maaf saya tidak bisa, atau maaf saya gini loh, saya tidak gini kalau kamu seperti ini, dengan kata-kata yang sopan seperti itu latihan asertif namanya ya. Iya Pak. Supaya kamu lebih asertif dengan perasaan kamu. Iya Pak. Jadi yang harus saya lakukan adalah mengemukakan apa yang saya rasakan ya Pak. Jadi saya tidak bisa memendam ini terus-menerus. Saya harus membicarakan kepada teman saya ya Pak. Begitu Pak. Ya harus seperti itu. Iya, Supaya terima kamu kasih. terbiasa untuk bisa lebih asertif lagi dengan perasaan kamu. Agar kamu juga memilih hak untuk menolak ajakan teman ataupun pendapat dari teman, tapi tetap ya menjaga kesopanan dalam menolak atau mengumpulkan pendapat kamu. Seperti kata-kata yang Bapak
bicara tadi seperti maaf saya tidak bisa, atau maaf seperti ini loh teman-teman yang saya mau, seperti itu ya. Iya Pak, iya. Terima kasih Pak. Baik Pak, saya akan mencoba menerapkan apa yang Bapak sarankan tadi setelah konseling ini selesai. Dan saya juga akan mencoba dari saran-saran yang diberikan oleh teman-teman tadi, dari Mas Syafa, juga dari Mas Yuda. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bella. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan sebelum sesi hari ini Bapak akhiri? Menurut saya sudah cukup, Pak. Oke, sudah cukup ya. Mas Syafa ada yang ditanyakan? Sudah Pak. Oke, baik. Oke, Bella, Bapak harap masalahnya bisa diselesaikan dan dengan temannya bisa lebih asertif dengan diri sendiri, dengan temannya juga seperti itu, biar tidak terjadi gesekan, terus tidak terlambat datang ke kampus lagi, terus bisa tidur dengan nyenyak. Iya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, kalau begitu, karena waktu sudah habis, Bapak akan mengakhiri sesi konseling kelompok pada hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih teman-teman, dan bila ada salah kata dari Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jadi untuk sesi selanjutnya nanti Bapak informasikan di grup WA ya. Baik, Pak. Ya Pak, baik Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak.